dasar dari prodi ilmu pemerintahan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang latar belakang perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan filsafat saling terkait erat dan berjalan seiring sepanjang sejarah. Awalnya, keduanya menyatu dalam upaya memahami dunia, namun kemudian bercabang. Filsafat mengajukan pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, dan nilai, sementara ilmu pengetahuan mencari jawaban melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi empiris. Revolusi ilmiah menandai titik balik dengan penekanan pada metode ilmiah yang memisahkan ilmu pengetahuan dari filsafat. Meskipun keduanya terus berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam perkembangan selanjutnya, ilmu pengetahuan memberikan data dan temuan baru yang menantang dan memperkaya filsafat. Sementara filsafat memberikan kerangka berpikir dan etika untuk memandu perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada beberapa tahapan dari berbagai zaman, yaitu yang pertama dari zaman kuno. Filsafat Yunani. Zaman ini menandai awal pemikiran filosofis dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka mengajukan pertanyaan fundamental tentang alam semesta, manusia, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua ada ilmu pengetahuan kuno. Peradaban Babilonia dan Mesir kuno telah mengembangkan sistem matematika, astronomi, dan pengobatan. Namun pengetahuan mereka lebih bersifat praktis dan kurang didasarkan pada metode ilmiah modern. Kemudian selanjutnya ada zaman pertengahan. Di zaman pertengahan ini ada filsafat Kristen. Filsafat di Eropa Barat dipengaruhi oleh pemikiran Kristen. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas berusaha untuk menyatukan filsafat Aristoteles dengan teologi Kristen. Kemudian ilmu pengetahuan abad pertengahan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan terbatas. Namun ada beberapa kemajuan dalam bidang kedokteran, alkimia, dan astronomi. Universitas-universitas mulai berkembang pada masa ini, memberikan tempat untuk pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada zaman modern. Di sini ada revolusi ilmiah pada abad ke-16 dan abad ke-17. Perubahan besar yang dalam cara berpikir ilmiah dengan penekanan pada observasi, eksperimen, dan metode ilmiah. Tokoh-tokoh kunci adalah Nicolaus Copernicus, kemudian Galileo Galilei, dan Isaac Newton. Kemudian ada filsafat modern. Filsafat bergeser dari fokus metafisika ke epistemologi dan metode ilmiah. Tokoh-tokoh penting termasuk René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant. Mereka mempertanyakan dasar pengetahuan dan peran akal dalam memahami dunia. Kemudian di sini ada hubungan ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang pertama, keduanya saling mempengaruhi. Ilmu pengetahuan memberikan data dan temuan baru yang menantang dan memperkaya filsafat. Sementara filsafat memberikan kerangka berpikir dan etika untuk memandu perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya pertanyaan fundamental. Filsafat mengajukan pertanyaan mendasar tentang alam semesta, manusia, dan pengetahuan yang mendorong ilmu pengetahuan untuk mencari jawaban. Kemudian yang ketiga ada etika dan nilai. Filsafat memberikan kerangka etika untuk menilai dampak ilmu pengetahuan terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk kesimpulannya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat adalah proses yang berkelanjutan. Keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi dalam upaya memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis terus relevan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong kita untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dampaknya terhadap kehidupan di manusia.
sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya